Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan kenapa saya mengucapkan selamat pagi? Karena saya membuatnya di pagi hari pukul 8.24. Masya Allah banget. Ini tuh tugasnya itu seharusnya semalam deadline-nya, cuma kayak aku tuh gak ada kuota, gak ada paket gitu kan ya. Terus aku mau ngesenya kayak gimana? Nih, cuman teman-teman semuanya itu memanggil aku Gaga. Aku dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Soal khususnya Prodi PGSD untuk bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi tentang dunia pendidikan di Indonesia atau General Education in Indonesia. Wow, nice. Thank you, Mister. Itu terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama adanya General Education dan yang kedua adanya Liberal Art. General Education yang artinya itu kan pendidikan umum ya. Sedangkan kalau Liberal Art itu kayak pendidikan liberal. Kayak gimana sih ini contoh dari general umum itu pendidikan kayak gimana ini? Kan pendidikannya umum, terus pendidikannya kayak gimana? Nah, maka dari itu General Education yaitu contohnya itu seperti kayak kita memberikan suatu. Lalu bagaimana ini pendidikan liberal? Saya masih belum paham loh. Studi kasus saya sendiri di minggu kemarin itu kan minggu terakhir pertemuan mata kuliah. Nah, saya kemarin itu ditugaskan oleh seorang dosen pengampu mata kuliah matematika kemarin itu ya. Nah, di sana si dosen itu memberikan saya soal dan menyuruh saya gak coba cari ini bagaimana penyelesaiannya sampai mendapatkan hasil. Nah, itu termasuk ke dalam pendidikan liberal. Jadi liberal art ini saling keterkaitan dengan general education, di mana masing-masing atau di mana keduanya itu memiliki tujuan yang sama. Sangat disarankan untuk bisa masing-masing itu untuk bisa memiliki nilai pendidikan keduanya itu, yaitu general education dan pendidikan liberal atau liberal artnya juga. Itu harus banget, masing-masing kita harus memiliki nilai pendidikan seperti itu. Oke? Bisa didorong oleh faktor luar maupun dari dalam, karena kepribadian itu kita yang merasakan tetapi orang lain yang bisa melihatnya. Why? Kita garis bawahi tentang pendidikan kepribadian. Nah, dikaitkan dengan zaman sekarang, yaitu zaman modernisasi, zaman era canggih tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman pasti udah pada tahu banget TikTok itu dari kalangan anak kecil sampai kalangan orang dewasa, tak terbatas usia pun mereka berhak memiliki akun, berhak memiliki username TikTok, ID TikTok kayak gitu ya. Itu berhak. Nah, kita hanya perlu memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Di TikTok kita bisa membuat suatu konten yang bertemakan tentang pendidikan. Kalian boleh juga, mudah-mudahan aku juga nanti bisa ya membuat suatu konten di YouTube, dan memang ini lagi berjalan juga. Terus yang ketiga, di IG, di Reels IG juga kalian bisa. Nah, kembali lagi ke si peserta didik ataupun ke audiensnya yang melihat dan menonton acara tersebut. Bagaimana kita bisa memilih sumber yang memang baik untuk dicerna dalam yang diutarakan presenter itu bisa disetujui atau bisa tidak disetujui juga oleh si audiens atau si peserta didik. Gitu. Berdampingan ketat dengan si iptek ini. Karena apa? Poin pertama yang menjadi menjadi dorongan atau menjadi suatu keharusan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu, antara iptek dan imtak itu harus seimbang. Maka untuk teman-teman sekarang, untuk adik-adik sekarang, dan untuk peserta didik, kalian hanya perlu meningkatkan iptek dan